Oke, kita sekarang balik ke generate input lagi, karena sekarang kita udah punya Ajax yang cukup konsisten cara kerjanya. Berarti kita coba bersihin dulu di halaman depan ini ya. Saya agak terganggu ngelihat yang ini. Jadi ini kita hapus aja. Lalu nama formnya kita pakai sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Ya, nama formnya adalah tes. Jadi kita balikin lagi nama form PHP kita jadi tes untuk nangkep proses Ajaxnya ini. Sekarang kita mau bereksperimen dengan input yang beda-beda. Jadi kita udah bikin kemarin yang hidden sama yang text box, generate button, generate. Nih, ini hidden udah oke. Lalu ada yang input text. Nah, input text ini kalau kita lihat di text box-nya sebenarnya ada beberapa variabel lain atau beberapa parameter lain yang kita bisa lakukan, kita setting. Contohnya adalah kita buka aja ya. Kita masuk ke Telerik, Kendo UI, text box. Oh sorry, text box. Nah, oke. Di bagian demo ini, kalau kita lihat, kita ada yang namanya appearance. Kita bisa styling sedikit bawaan dari si Kendonya, apakah mau large, apakah mau non, ya kan? Terus fill-nya mau flat atau mau outline, ada garis luarnya, atau mau none, atau mau solid, ya beda-beda. Border radiusnya, lingkaran yang di luarnya ini nih, paling ujung-ujung apakah hampir kotak, ya kan? Atau non kotak, bener-bener kotak kayak input biasa, atau mau full, jadi kayak inputannya Apple ya, agak bulat-bulat begini. Large, agak bulat banget. Kalau medium, lebih kecil lagi, small lebih kecil lagi. Ya, kita bisa setting ini sebenarnya. Ini kita mesti pakai elemen yang sudah kita ubah jadi text box. Kita kasih dot data text box dan kita tampung variabel ini, baru nanti kita bisa main si size, rounded, sama fill mode-nya. So, kita coba eksperimen ya di sini. Jadi, kalau tadi kita cuman manggil elemennya dari sisi JavaScript, dari sisi jQuery seperti ini untuk kita masukin ke dalam variabelnya kita yang RC forms itu yang ada inputnya. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya tanggung, kita nggak cuma sampai ini doang si variabel yang kita mau simpan. Kita mau ngambilnya sampai ke bentuknya, bentuk objeknya si Kendo, bukan hanya sebagai selektornya si HTML biasa. Jadi kita tambahin dot data Kendo text box ini, ditambahin di belakang. Jadi sekarang Kendo text box K-nya kecil. Jadi sekarang kalau kita manggil ini, kita nggak hanya sekedar manggil elemen, tapi kita manggil objek JavaScript berbentuk Kendo text box. Sehingga kalau misalkan kita punya variabel-variabel lagi, contohnya di sini adalah kita mendefine ada 3 tadi ya. Ada size, ada fill mode, sama border radius. Dari sisi Kendonya namanya adalah size, rounded, sama fill mode. Jadi kita bisa bikin 1, 2, 3. Size, rounded, fill mode. Kita bisa melakukannya ini di dalam si Kendonya, di dalam si jQuery-nya, bukan di dalam HTML-nya. Jadi ini saya copy dulu aja biar nggak hilang. Sekarang saya bisa if ini untuk si JS document ready-nya. Wis, kita mundur. Nah, kalau size-nya di setting atau di define, kita bikin default value aja deh kalau gitu ya. Kita bikin parameter default value dulu di sini, size, rounded, sama fill mode.
Defaultnya kita setting misalkan small solid. Small solid. Ini defaultnya. Kalau enggak berarti kita ngambil dari parameternya si input. Berarti kita taruh di sini. Input size. Input rounded dan input fill mode. Berarti posisinya sekarang baik di setting ataupun enggak dari luar dari si formnya, maka variabel ini selalu ada karena dia punya default value. Jadi kita nggak usah if lagi di sini. Jadi kita tinggal tambahin aja sekarang dokumen ready si RC form ini kita yang udah kita jadiin sebagai objeknya versi kita sendiri. Ini tinggal kita tambahin tadi caranya set options, tinggal digituin. Jadi ini yang udah ada bentuknya adalah Kendo text box. Ini kita set option pakai S. Nah, ini kita copy aja deh. Ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Oke. Size-nya berarti kita ngambil dari input size atau size yang di sini nih. Terus rounded-nya kita ambil dari sini. Dan fill mode-nya kita ambil dari sini. Oke, jadi sekarang kalau kita balik lagi ke sini, oke nggak jalan, something wrong. Kita lihat konsol, missing di bagian ada missing kurung kurawal. Kita coba lihat. Oh, ini saya kurang satu kutip di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, udah jadi benar. Small is not defined. Input size small is not defined. Small yang di manakah? Oh, saya harusnya menuliskannya bentuknya adalah teks ya. Jadi harusnya pakai kutip nih. Jadi size ini harusnya adalah value. Value berarti ini ada kutipnya, bukan variabel dengan nama small ya. Ingat di sini kita sedang nulis JavaScript nih, bukan nulis PHP. Jadi kalau kita nulis begini itu sama aja sebenarnya kayak nulis small, which is nggak pakai kutip. Di JavaScript kalau nggak pakai kutip berarti dia akan anggap ini adalah sebuah variabel. Variabel small nggak ada. Jadi kita mesti pakai kutip di sini. Jadi small-nya ini harusnya ada di sini. Ya, jadi mesti pakai kutip. Si rounded-nya juga nih. Kita coba sekali lagi. Oke, balik seperti semula. Teman kayaknya lebih kotak daripada yang sebelumnya ya. Kita coba bandingkan ya. Coba kalau ini kita nggak pakai. Oke, ini lebih rounded. Jadi kayaknya rounded-nya default-nya adalah yang medium. Oke, sepertinya sama ya. Coba kita lihat sekarang size-nya. Size-nya sama nggak? Ini yang size small. Ini yang size default-nya. Jadi sepertinya sama. Jadi default-nya adalah small, medium, dan solid. Tapi kalau kita pengen berbeda, bisa. Jadi di bagian input, contohnya adalah ini input, kita bisa masukin rounded, ya kan? Rounded-nya adalah misalkan full, ya ada tadi full kan ya pilihannya. Untuk fill mode untuk rounded ada full, ya. Jadi satu form kita ini satu inputan nanti bentuknya bulat seperti ini. Ya, yang lain enggak karena enggak di define. Jadi yang ikutin default. Terus yang satu lagi misalkan saya pengen bikin dia size-nya kecil. Jadi size-nya gede deh. Size-nya gede itu nulisnya large.
Jadi nanti yang satu nggak kelihatan ya. Ini harusnya large nih yang name nih, size large. Pengaruh nggak? Coba kita bandingkan kalau kita nggak define. Hampir nggak ada bedanya ya, tapi yang kurang lebih seperti itulah. Kita bisa secara spesifik banget mendefine, tapi kita selalu punya default value. Oke, jadi this is this. Kita coba lihat lagi. Kita ada event di sini, list-list yang kita bisa lakukan kalau misalkan kita mau pakai beberapa event handlernya dari Kendo juga bisa. Ya, ada di sini contohnya ada konsolognya nih harusnya. Nah, waktu ditulis berarti dia men-trigger on change. Terus kalau misalkan kita klik lagi dia gini, kalau kita hapus dia, jadi sementara ini cuman event change doang sih. Oke, itu yang paling sederhana ya, text box. Terus selanjutnya kita akan coba explore yang input checkbox. Kalau tadi text box, sekarang checkbox. Ini kita copy dulu aja ya, kita sambil jalan kita revisi lagi. Oke, berarti yang text box udah oke. Sekarang kita akan bikin yang sifatnya adalah input type-nya adalah radio button. Radio. Oke, namanya di sini ini adalah text box. Ini adalah radio, namanya adalah radio. Name-nya juga teks. Biar sama semua, biar konsisten ya. Nah, untuk tipe radio ini berarti di sini udah ada if-nya, kalau dia radio akan nge-generate input bentuknya radio. Oh, sorry, checkbox ya, bukan radio ya. Kita lihat kalau punyanya Kendo, dia rekomendasinya kita akan bikin inputan dengan tipe checkbox. Oke, berarti ini tipenya adalah checkbox. Kita buka yang checkbox dulu. Kalau kita lihat di sini checkbox nggak ada size. Oh, nggak ada. Hanya ada size sama border radius ya, nggak ada fill mode ya. Kalau kita view source, dia parameternya namanya adalah size sama rounded, tapi nggak punya yang fill mode. Jadi ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Lalu dia harusnya ada label, setahu saya, untuk tulisan di belakang ini. Tulisan di belakang ini ya, overview. Untuk tulisan di belakang ini nih, rear side airbags ini adalah label, tapi jangan kecampur, jangan kebalik-balik sama label yang di dalam inputan yang sebelah kiri ya. Ini label untuk checkboxnya, bukan label untuk inputannya. Dia adalah ini label. Saat dia inisialisasi Kendo checkbox, dia expect ada label. Bisa kosong sih kayaknya ya, labelnya kosong ya, nggak bisa. Cuman kan aneh, checkbox nggak ada labelnya aneh. Jadi di dalam checkbox ini kita harusnya punya label ya. Sekali lagi jangan ketukar-tukar sama yang label yang di depan ini. Ini label yang di dalam inputan. Dan ini sementara yang kita tahu dipakai di checkbox. Labelnya adalah checkbox juga. Atau tes boleh lah. Nah, seperti itu ya. So, di dalam form kita berarti harus punya tempat tampungannya, label. Sekali lagi jangan ketukar sama yang label ini. Ya, ini label. Kalau dia tidak di-define, dianggapnya sama dengan name aja. Jadi boleh dikosongin kalau ternyata name-nya sama. Jadi input label ini kalau kosong, dia akan ngambil input name. Kalau di-define ya boleh aja. Ya, misalkan input name-nya kan biasa kita pengen samain kayak kolom, nggak ada spasinya tuh. Nah, kita bisa pakai input name. Terus labelnya ini berarti di define dia nggak ada placeholder. Jadi ini harusnya juga bentuknya adalah Kendo checkbox. Saat kita bikin jQuery-nya atau Kendo UI-nya,
Dia nggak ada placeholder, dia hanya ada label check sama enabled. Jadi label ini udah pasti ada. Oke, terus ada check sama ada enabled. Ada check sama ada enabled. Oke, cek kita ambil dari parameter checks, tapi kalau misalkan nggak ada, maka dianggapnya ini nggak dicek, jadi checkboxnya kosong. Lalu enablednya juga ngambil dari parameter enabled, tapi kalau nggak nggak di set, berarti dianggapnya dia aktif atau true. Dan ini terimplementasi dia nggak ada value dan nggak ada width, jadi ini kita hapus aja. Dan dia terimplementasi di sini. Jadi kita punya cek dan label juga di sini. Nah, yang cek sama enable juga sama nih kayak tadi small yang masih pakai kutip. Di sini kita punya parameter variabel cek. Kita punya variabel cek di PHP bentuknya true dan false. Sedangkan kita pengen nulis true dan false di dalam JavaScript. Kita nggak bisa begini. Kalau seperti ini, maka saat cek ini digabungin ke dokumen ready, ini jadinya 0 dan 1 nih. Karena di PHP itu false itu 0, true itu 1. Bahkan false itu mungkin juga 0 bisa kutip-kutip doang kagak ada isinya, tapi kalau true 1 ya. Coba kita tes dulu ya. Apa yang terjadi dengan kendo checkbox kita. Ini kita benerin dulu, kendo checkboxnya juga ada di sini. Terus set option hanya ada size sama rounded, bener di sini. Tipenya checkbox, name-nya ada, ID ada. Oke, ini sepertinya standarnya gini dulu, kita lihat. Kalau kita lihat di sini sekarang radio buttonnya nggak muncul. Kenapa? Lagi-lagi saya melakukan typo. Di sini harus tidak ada spasi. Oke, kita lihat halamannya. Oke, sekarang keluar ya checkboxnya. Sekarang jadi kita komen lagi ini. Terus yang di sini juga kita komen. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Label kita masih belum keluar. Kita coba cek apakah ini belum jadi kendo checkbox. Input name, input ID. Ini input ID kita. Dokumen ready. Console ada yang error di sini. Kita dicek. Nah, ini saya tadi katakan ceknya ini error karena false nih. Kalau false PHP itu kosong. Jadi kita nggak bisa nulis false gitu, teks tulisan false di dalam JavaScript. Jadi kalau kita pengen false ini kan boolean. Jadi bukan teks false ya, ini boolean. Jadi supaya kita bisa nulis ini di sini false, berarti kita mesti pakai if. Agak muter sih memang karena kita nulis JavaScript di dalam PHP. Jadi kita mesti muter if. Kita mesti masuk ke PHP dulu. Daripada kita pakai if, kita pakai shorthandnya aja. Jadi yang satu barisnya aja kita cek adalah cek ini apakah ada isinya. Kalau ada, kalau true atau satu atau true, berarti kita tulis teks true. True, seperti itu. Kita nulis teks true di dalam JavaScript. Ya, tapi kalau enggak, berarti kita nulisnya false. Ini titik dulu ya, PHP-nya berhenti. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita cek true di sini, maka dia true, maka kalau true ya kita nulis tulisan true di JavaScript. Begitu juga dengan enabled.
ya. Jadi enablednya kita taruh di sini. Ini nggak perlu, nggak perlu. Something wrong, kayaknya kita perlu taruhin dalam kurung mungkin. Ya, kita taruh di dalam kurung. Terus berarti ini harusnya jadi benar. Kita coba cek sekali lagi. Oke, sekarang label kita keluar ngikutin apa yang kita mau. Tapi kalau misalkan kita nggak define labelnya, maka dia ngambil dari si input name. Oh, masih tes. Belum saya save. Checkbox, ya seperti itu. Oke, itu checkbox. Sekarang kita coba yang radio button. Yang radio button ini juga nggak beda jauh, appearance ya. Appearance kalau untuk checkbox juga cuman ada size sama radius, tadi kita udah lakukan. Kita coba untuk yang radio button. Sama kayak checkbox, dia juga simple. Tapi bedanya sekarang dia harus ada semacam kayak grup nih. Ini satu-satu grup kan, radio button ada banyak pilihan tapi cuma boleh pilih satu. Kalau checkbox kita bisa punya banyak pilihan dan masing-masing punya value-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat dulu sebentar, kita sebelum kita masuk ke radio button, kita masuk ke checkbox. Kalau ini kita centang, kita coba lihat di network kita ngirim apa sih? Teksnya kan teks ya. Teksnya kan varchar biasa ya. Kalau kita submit form kita ini, kita ngirim apa sih sebenarnya? Yang kita kirim itu adalah checkbox. Jadi namanya input name kita dikirim dan itu namanya on. Gitu ya. Jadi kalau nggak diklik dia nggak ngirim. Nah, ya nggak ada checkboxnya tuh off gitu, nggak ada. Kalau checkboxnya dia gitu formnya. Jadi nanti kita mesti di dalam Ajax kita mesti cek nih, dia ada nggak key-nya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngecek nilainya, tapi kita ngecek dulu ada nggak key-nya. Kalau key-nya ada, berarti kita cek apakah tulisannya on. Kalau on berarti dicek seperti itu. Kalau radio button agak beda. Radio button itu kalau kita sekarang bikin radio button, input type-nya radio, namanya radio, formnya kita bikin yang copy paste dulu aja dari yang sebelumnya. Di radio button itu kita juga ada label. Tapi label itu taruh di belakang dan di sini contohnya dia punya beberapa radio button dengan ID yang berbeda-beda tapi name-nya sama semua. Name-nya engine semua. Nah, kalau kita pengen punya radio button seperti ini, berarti daripada kita nulis ini berulang-ulang nih, input type radio, name, engine, tapi ID-nya beda dan seterusnya, mendingan kita bikin berapa banyak yang mau kita buat ini di dalam si formnya ini. Jadi misalkan kita bikin satu variabel baru atau satu parameter baru yang tidak dipakai, misalkan adalah kalau di select itu ada option ya, jadi kita pakai yang sama aja. Options S. Dan ini bentuknya array. Jadi misalkan saya pengen punya ada 3 option. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi sekarang option ini menjadi label di sini nih, menjadi label di sini. Tapi kita mesti ngerender ini sebanyak berapa banyak optionnya dan masing-masing mesti kita giniin. Jadi di dalam input radio ini kita labelnya nggak di-define seperti ini. Kita punyanya adalah options. Sorry, kita punyanya options dan ini nggak boleh kosong. Ya, jadi ini adalah sebuah nilai yang nggak punya default value-nya. Terus sementara ini saya disable dulu, saya komen dulu kan supaya nggak bikin bingung. Kita fokus di input options-nya dulu. Jadi sekarang cara kerjanya adalah setiap kali ada option ini saya pengen bikin inputan
Ini seperti ini nih contohnya. Nah, kita buat yang ke bawah dulu ya. Kita buat yang ke bawah dulu. Jadi di sini ada tipenya radio, udah. Input name-nya berarti ngambil dari input name ini, benar. Tapi ID-nya mesti kita bikin beda-beda. Kita bisa pakai input option dengan di ID-nya ini. Jadi kita pakai for each dulu. For each, setiap option yang kita dapat, S harusnya ini. Ini harusnya berjalan berkali-kali di dalam row yang sama, di dalam kolom yang sama. Tapi saya pengen sementara saya bikin dia ke bawah terus deh. Jadi ini cara gampang supaya dia ke bawah, saya masukkan ini ke dalam paragraf. Sementara saya paksa gini dulu aja. ID-nya yang tadi saya katakan, ID-nya berarti di sini agak sedikit berbeda. Input ID di sini manual saya edit jadi begini. Input ID adalah input ID ditambahin underscore input option, si labelnya ini. Ya, 1, 2, dan 3. Jadi ID-nya sekarang juga pasti beda-beda semua. Terus input name-nya berarti ngambil dari sini ya, radio. Terus tipenya radio nggak masalah, ini udah oke. Nah, berarti sekarang supaya saya nggak perlu looping ini 2 kali, dan karena di sini juga udah variabel input ID-nya di sini, saya pengen bikin dokumen ready-nya ini pun di dalam sini. Ya. Jadi input ID yang sudah saya rename ini saya ubah jadi Kendo radio button. Oke, ini Kendo radio button. Dia ada label, ada enable, tapi kayaknya nggak ada rounded karena dia udah rounded ya. Oh sorry, nggak ada cek nggak ya? Oh, ada cek juga. Berarti ini saya aktifkan kembali, cek sama enable-nya karena ada. Tapi labelnya berarti saya ngambil tulisan di option ini. Ya. Yang saya lagi looping ini jadi dijadikan sebagai label. Terus untuk appearance apakah sama, ada size rounded kayaknya nggak ada ya, cuman ada size doang berarti. Hanya ada size, roundednya nggak ada karena radio button masih bulat. Coba kita tes dulu hasilnya seperti apa kalau kita punya radio button dengan option 1, 2, 3. Nah, di sini 1, 2, 3 ya. Karena dia name-nya sama, jadi dia otomatis hanya bisa pilih satu. Tapi kalau kita bikin radio button yang berikutnya dengan name yang berbeda, name-nya harus beda ya. Name-nya misalkan radio 2. Ini adalah 4, 5, dan 6. Maka di sini kita punya 2 kelompok radio button yang berbeda-beda. Nah, ini jalan sendiri, yang 3 ini jalan sendiri, yang 3 ini jalan sendiri. Sama kayak checkbox, kita coba tes. Kalau ini kita submit, hasilnya seperti apa. Kalau ini kita tes, kita submit. Maka radio 1, radio 2 sifatnya on-on gini nih. Nggak jelas, jadi mau pilih 1, 2, 3 ya tulisannya on. Kita nggak bisa ngambil value 1, 2, 3-nya ini. Ini bisa saya akalin dengan cara si inputnya ini punya value. Jadi kalau saya buat ini ada value-nya di HTML, dan value-nya ini saya pakai si label 1, 2, 3-nya ini, mungkin saya bisa dapetin si value-nya ini 1, 2, 3. Bukan hanya sekedar on aja. Oke, 1 dan 5. Kalau kita cek,
Nah, radio yang pertama jadi 1, radio yang 2 jadi 5 ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan, sifat utama atau sifat basic dari si HTML dan, kita juga bisa mengkombinasikannya kalau misalkan jadi Kendo radio button-nya jadi seperti itu. Jadi ini kita perlu masukin value-nya sebagai labelnya itu kita masukin sebagai value. Itu untuk radio button.